Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairiyah. Saya dari kelas C. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah saya, Ibu Hajah Yuliani. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi al-hadis dari materi 1 sampai materi 7. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Berbicara tentang iman adalah perkara yang abstrak. Hal yang berkenaan dengan hati, tentunya tidak satu pun yang tahu akan sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali individu masing-masing dan yang maha kuasa setiap hati, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai manusia yang dhaif, tentu dapat menilai apakah dirinya itu benar-benar beriman ataupun tidak. Iman tersebut dapat dinilai dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Iman dalam bahasa Arab secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja, yaitu amana yuminu, yang berarti percaya atau membenarkan. Mengenai hadis tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial ini, contohnya cinta sesama muslim sebagian dari iman. Yakni saya akan bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ansin radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i. Penjelasan hadis yang saya bacakan tadi menggambarkan bahwa Islam menghargai persaudaraan dalam arti yang sebenarnya. Persaudaraan yang datang dari hati nurani yang didasarkan dari keimanan dan bukan hal-hal yang lain. Sehingga betul-betul merupakan persaudaraan murni dan suci, persaudaraan yang akan abadi seabadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, cinta sesama muslim, karena kan sesama muslim kan kita bersaudara, jadi itu merupakan sebagian dari iman juga. Lalu yang materi selanjutnya ada persaudaraan. Kata persaudaraan diambil dari kata saudara yang diartikan secara sederhana menjadi saudara. Persaudaraan dalam bahasa Arab adalah ukhuwah. Dari sini kemudian melahirkan beberapa kata al, akh, akhu yang makna dasarnya memberi perhatian, kemudian berkembang menjadi sahabat yang secara leksikal menunjukkan pada makna dia bersama di setiap keadaan, saling bergabung antara lainnya pada satu komunitas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, persaudaraan diartikan persahabatan yang sekarib saudara, pertalian yang serupa dengan saudara juga. Asalnya saudara ini diartikan pada orang yang ada hubungannya dengan keluarga seperti bapak, ibu, anak, kakak adik, dan seterusnya. Tetapi kemudian diartikan orang yang segolongan atau hampir serupa dalam berbagai hal, misalnya hubungan dengan tetangga atau sesama teman, serupa dengan teman dengan saudara, yakni hubungan akrab, dekat, menyatu, dan satu perasaan. Adapun hadis menyangkut tentang persaudaraan ini ialah, saya akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisun Nu'man ibni Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara mu'mina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasad idash taqa adwan tada'alahu sa'iru jasadihi bisahiri wahumma. Yang artinya, hadis riwayat An-Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Bagaikan satu tubuh, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas turut merasakan sakitnya." Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5552. Penjelasan hadis yang saya bacakan tadi menggambarkan antara hakikat antara hubungan sesama kaum muslim yang begitu eratnya menurut Islam. Hubungan antara mereka dalam hal kasih sayang, cinta, dan pergaulan diibaratkan hubungan antara anggota badan. Yang satu sama dengan yang lain membutuhkan, merasakan, dan tidak dapat dipisahkan. Di sini jadi memiliki saling ketergantungan. Jika salah satu anggota badan tersebut sakit, maka anggota badan lainnya akan ikut merasa sakit. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tingkah laku terpuji. Tingkah laku terpuji adalah sikap atau perilaku yang baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Akhlak terpuji yang ditunjukkan kepada Allah yaitu berupa ibadah dan kepada Rasul dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, serta kepada manusia dengan selalu berbuat baik kepada sesama. Tingkah laku terpuji adalah akhlak yang meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam pandangan manusia. Ini merupakan poin penting jika kita melakukan tingkah laku terpuji, yaitu meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah dan juga meningkatkan derajat kita pada pandangan manusia. Adapun hadis yang mengenai tentang kejujuran ini ialah kejujuran yang membawa kebaikan. Baiklah, saya akan membacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna sidqa yahdi ila birri, wa inna birra yahdi ila jannah. Wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa, wa inna kaziba yahdi ila fujur, wa inna fujura yahdi ilan nar, wa inna rajula yakazibu hatta yuktab indallah kazaba." Yang artinya, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbingnya ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiringnya ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang selalu berdusta, ia akan dicatat sebagai seorang pendusta." Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5629. Dari penjelasan hadis, ada 6 jaminan untuk masuk surga, yaitu jujurlah bila berbicara, tepatilah bila berjanji, sampaikanlah bila diberi amanat, peliharalah kemaluan kalian, merundukkan pandangan mata kepada hal-hal yang haram, dan cegahlah kedua tangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk berperilaku kejujuran. Tapi jika kita tidak berperilaku jujur, orang tidak akan percaya lagi walaupun kita mengatakan itu jujur. Lalu yang selanjutnya, tingkah laku tercela. Tingkah laku tercela ini kebalikan dari tingkah laku terpuji yang saya jelaskan tadi. Salah satu contoh dari tingkah laku terpuji yaitu berburuk sangka. Hadis tentang berburuk sangka, saya akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum wa zanni fa inna zanna akzabu hadis, wala tahassasu wala tajassasu wala tanajasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tatabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu
berkata, Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dalam buruk sangka, itu sedusta-dusta cerita berita, jangan menyelidiki, jangan memata-matai atau mengamati hal orang lain, tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain. Jangan hasut menghasut, jangan benci membenci, dan jangan belakang membelakangi, dan jadikanlah kalian sebagai hamba Allah itu sebagai saudara. Dikeluarkan oleh hadis Al-Bukhari dalam 78 kitab Al-Adab, 26 bab, hijrah, dan sabda Rasulullah SAW, tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki seorang menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Penjelasan dari hadis yang saya bacakan tadi, berburuk sangka itu menyangka seseorang yang berbuat kejelekan yang kita tidak tahu apakah itu seseorang berbuat jelek ataupun tidak, tanpa adanya sebab yang jelas yang memperkuat sangkanya. Perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu berbaik sangka, baik itu kepada sesama umat muslim yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, larangan menimbun dan memonopoli. Dalam Bulughul Haram, hadisnya nomor 827, yakni saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ansin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal mukhadarat wal mulamasat wal munabazat wal muzabanat. Riwayahul Al-Bukhari. Artinya, Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, melarang jual beli dengan cara muhadlarah, menjual buah-buahan yang belum masak dan belum tentu bisa dimakan. Mulamasah, menjual sesuatu dengan hanya menyentuh. Munabajah, membeli sesuatu dengan sekedar lemparan. Dan munajabanah. Riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis yang saya bacakan tadi, menjual kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama, dan menjual anggur segar dan anggur kering, kismis, dengan takaran yang sama pula. Ini ibaratnya saja. Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa kelima jenis jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW karena sistem jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2312 yang dijelaskan mengenai terlarangnya jual beli merugikan salah satu pihak dan yang menjualnya itu yang menguntungkan, kan tidak adil begitu. Karena di dalamnya mengandung riba juga. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika beliau membawa kurma kepada Nabi, kemudian beliau bertanya mengenai asal-usul kurma tersebut. Lalu beliau menceritakan bahwa kurma tersebut berasal dari akad jual beli atau yang bisa disebut dengan barter, kurma kering dengan jumlah 2 sa dan kurma yang baik 1 sa. Lalu Rasulullah bersabda, hati-hati ini riba jangan lakukan. Apabila kamu ingin membeli kurma yang bagus, maka jual terlebih dahulu kurmamu yang jelek. Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli kurma yang bagus. Dr. Randos Nasrun Harun MA mengatakan bahwa dalam syariat Islam ditetapkan pada khiyar bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang ia lakukan. Dengan demikian, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa jual beli mengandung unsur penipuan, seperti al-mulamasah dan al-mujabanah adalah tidak sah atau batil. Baik, materi yang selanjutnya yaitu etos kerja. Salah satu dari contoh etos kerja ini pekerjaan yang paling baik, yakni saya akan membaca hadisnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Rifa'at ibn Rafi'in anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasabi at yabu qala amalar rojalu biyadihi wa qulu bay'in mubrarun, yang artinya Rifa'ah bin Rafi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa mata pencaharian yang paling baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Diriwayatkan oleh Bazar dan disahkan oleh Hakim. Penjelasan hadis yang saya bacakan tadi, Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa mengiring dengan usaha. Namun demikian, tidak dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau berdoa kepadanya. Jadi, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus berdoa dan kita juga harus berusaha, dan itu harus dilakukan dengan seimbang. Begitu kiranya. Baik, ternyata sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.